Nah guys, ini ada satu unit Yamaha Xeon 2010 ya, keluaran 2010, keluaran 2011 itu sama, yang tipe karburator. Nah, ini pada hari ini kita udah ngerubah ya, berhubung motornya ini sering ngandat, susah hidup, susah langsam, RPM-nya susah naik, digas nggak enak, dibawa nggak nyaman. Akhirnya karburator bawaannya nih kita pensiunkan ya. Tipe karburator daripada Yamaha Xeon ini ya tipe vakum ya teman-teman. Ya sering error di yang pertama di karburatornya ya. Motor ini sering gejalanya itu atau penyakitnya itu di bagian karburator. Mungkin sedikit kita bahas di kisi-kisinya, bagian mana aja yang sering bermasalah. Yang pertama di bagian shock ya. Di bagian shock ini dia tuh sering banget terjadi kebocoran. Jadi lebih baik yang cuma masalah di bagian shock ini, shocknya dinonaktifkan aja, karena dia sering banget masalah susah langsam dan lain sebagainya. Terus dia di bagian sphere-nya itu harus ganti yang ori. Vakumnya juga harus kita ganti yang ori biar normal, dan itu pun tidak atau bukan jaminan daripada karburator ini menjadi sempurna lagi ya. Nama juga karburator tua. Terus di bagian ini membran, bagian membran ini juga dia sering masalah. Jadi daripada banyak ganti dan bukan barang yang murah ya, jadi mending kita ganti karburator lain yang tidak menggunakan vakum atau escape, karburator motor lama. Jadi dia yang tipe vakum ini banyak penyakitnya teman-teman. Jadi kalau nggak pandai ngerawat ya seperti ini. Jadi kita pensiunkan saja. Terus dia sudah kita pakai atau kita ganti dengan karburator Supra X ya, Supra X 100, Grand atau Supra Fit atau Revo ya, itu sama. Yang mesin C series ya, C series atau C100 ya, C series 100 atau Supra 100 atau Grand. Kita pakai karburator ini dengan cara ditambahin intake manifold yang khusus rombak Mio, Xeon, Honda Beat atau Honda Matic karburator lainnya ya, atau Yamaha Matic yang lainnya juga. Itu banyak kita bisa jumpain atau kita beli di toko oren. Kalian bisa cari di sana yang khusus. Kalau motor kalian Supra atau maksudnya kalau motor kalian tuh dari brand Honda, nanti ada intake-nya yang memang khusus untuk brand motor Honda ya. Ini aku milihnya punya, karena ini Yamaha ya, kita pilih intake-nya yang punya untuk Yamaha. Karburatornya bisa Honda Win juga ya, ada bisa Honda Win, Honda Karisma, Honda Grand seperti ini ya. Masuk dia 3 tipe karburator itu untuk intake yang sama. Oke. Untuk langsamnya kita bisa cek sound. Kita on-kan dulu. Kita starter. Oke. Langsamnya sangat normal ya teman-teman ya. Langsamnya normal. Oke, kita matikan. Langsamnya normal, gasnya pun kontan. Tapi belum kita tes ya, belum kita tes drive. Nanti kita bakalan tes drive. Nanti untuk video selanjutnya mungkin kita akan jelasin di kolom komentar kayak mana perkembangan daripada Yamaha Xeon ini memasang karburator Honda Supra ya, Supra 100.
Untuk pergantiannya, untuk pengaplikasiannya itu jalur daripada tali gas ini harus dipotong. Orang bengkelnya udah paham bagaimana dipotong, besi yang itu dipotong, dibentuk sedemikian rupa, dikombinasikan ke karburator Supra ini. Terus di bagian intaknya, di bagian sini ini, bukan intek sih, di bagian ujung penghubung ke selang hawanya atau selang filter udaranya ini, dia longgar. Jadi kalian harus mengatasinya pakai pipa. Aku juga nggak tahu ukuran berapa, tadi nemu di gudang bekas sumur ya, buat bikin sumur. Dia tuh kira-kira seukuran lubang inilah hawa ini ya, lubang filter udara ini. Atau kalian bisa gunain tutup botol air mineral itu, kalian sumpel, atau bisa kalian gunakan karet. Ya dia padat, jadi nggak goyang dan nggak mudah lepas. Terus selanjutnya kalian harus potong atau ganti kabel gas. Ya, kalian bisa ganti kabel gas kalau kalian mau yang baru. Tapi kalau emang nggak mau ganti yang baru, itu dia kayak kependekan di sini, tuh kayak patah banget ya. Jadi diakalin, disambungin, akhirnya aku ganti sama saringan ini ya, saringan minyak punya motor universal, bisa buat semua motor. Jadi dia agak sedikit memanjang dan nggak terlalu matah lagi di sini di bagian input minyaknya ke karburatornya. Itu aja sih. Kalau pemasangan box udara, box filternya, ya, berhubung nggak ada tripod ya teman-teman, itu bisa, itu bisa banget. Nah, bisa banget, tinggal dimasukin aja, ini karena susah ya satu tangan. Nah, intinya dia bisa masang box filter normal banget, dia nggak kepentok. Terus satu lagi syarat dia biar nggak kepentok sama box filter tadi, kan dia di atas, dia sini tuh pentok sama ini pasti ya, sama kabel gas ini kepentok di sini dia. Jadi ngakalinnya itu gampang teman-teman. Ini kalian bengkokin lagi pakai apa gitu. Kalau aku tadi mengkokinnya tuh pakai kunci ring 12, aku masukin, dah itu yang pertama. Terus satu lagi aku pakai kunci T dari ujung sini, kunci T yang 8 ya, T8. Terus aku bengkokin gitu, aku buat begini. Ini ilustrasi aja teman-teman, karena nggak sempat buat video tadi waktu proses pemasangannya dan pembuatannya. Dari bentuknya yang seperti ini, kita buat bener-bener patah kayak liter L gini. Nah gini dia, jadi jadinya gini dia. Usahain jangan terlalu patah banget, dia kalau patah banget nggak bisa masuk lagi kabelnya, nanti kabel gasnya nggak masuk, dan walaupun masuk nanti seret banget. Jangan sampai terlalu patah kali. Kira-kira dia nggak kepentok sama ini aja, disisain space seperti ini. Nah seperti ini. Itu aja sih. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Ini untuk mengatasi penyakit seon yang mungkin teman-teman ngerasain ya, hal yang sama, susah hidup di pagi hari, langsamnya nggak normal, kadang-kadang tinggi, kadang rendah, kadang-kadang susah kali dijelasinnya. Pokoknya intinya karburatornya error itu bikin kita pusing guys, teman-teman masuk bengkel dan segala macam. Dan kalau bisa kita ganti, kenapa enggak? Ini lebih murah nih daripada karburator orinya. Aku pesan di online ya, toko oren tuh nggak mahal-mahal mas, 103.000 itu sudah sama ongkir-ongkirnya. Dari Jakarta Barat tuh pengirimannya tuh ke sini ke Aceh tuh 103.000, bisa kita bilang 100.000 lah udah dapat karburator sama inteknya ini yang khusus penyambungan ke inteknya si Xeon. Nah sih, ini
jamin pasti bakalan lebih irit banget nih. Oke, sekian aja teman-teman. Semoga ini bisa menjadi informasi, termasuk saya sendiri sebagai ilmu yang baru. Saya juga ini nontonnya di YouTube teman-teman, dan udah ngepraktein, dan alhamdulillah langsamnya normal, motornya normal, tinggal test drive aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.